Baik, selamat bergabung pada Pak Agus selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah jaringan komputer. Dan pada teman-teman, selamat bergabung di video saya. Ya, pada hari ini kita membahas bagaimana sejarah internet bisa terbentuk. Internet di masa kini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dimana setiap kita ingin menggunakan aplikasi di HP maupun di komputer, kita tetap pasti membutuhkan yang namanya jaringan. Ya, entah dari jaringan WiFi, jaringan paket data, internet sangat-sangat benar dibutuhkan gitu. Karena bahkan beberapa aplikasi yang tanpa menggunakan internet tidak akan bisa berjalan. Nah, jadi pada video ini kita akan menjelaskan bagaimana dan latar belakang internet bisa terbentuk, serta bagaimana internet bisa berkembang dari tahun 1969 sampai ke tahun 1994, ya sebelum kita menyentuh tahun milenium. Kenalkan, saya Cornelius Nathan dari TI 23C dengan NIM 2305-1204085. Baik, cikal pertama internet terbentuk adalah dari ARPANET. Ya, jadi tahun 1969 adalah tahun di mana ARPANET didirikan. Nah, pada masa itu, pada tahun 1969 ini terjadi perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet. Nah, DARPA atau istilahnya Badan Riset milik Amerika, Badan Riset Militer dari Amerika Serikat itu memutuskan untuk mengadakan riset penelitian cara menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan. Nah, lalu terciptalah ARPANET gitu. Nah, ARPANET sendiri itu singkatannya adalah Advanced Research Project Agency Network. Ya, ini ARPANET ini namanya diambil dari DARPA itu sendiri, teman-teman. Nah, tujuannya adalah agar apabila terjadi serangan nuklir ya, atau terjadi perang nuklir pada masa perang dingin ini, militer itu tetap masih bisa berkomunikasi secara jauh ya, karena kan ya itu tadi tujuannya itu mengumpulkan beberapa komputer yang berbeda jarak ya, jadi yang komputer yang saling berjauhan dan itu masih bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, teman-teman. Nah, ARPANET ini menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal-bakal dari sistem operasi Linux. Nah, pada tahun 1969 ini ARPANET itu berhasil menghubungkan 4 komputer di daerah California, yaitu ada University of California di LA, di Los Angeles, ada Stanford Research Institute, lalu ada University California, dan ada University of Utah. Kita berlanjut di tahun 1971. Nah, terciptalah email dan TCP/IP. Nah, sebelumnya pada tahun 1969 ini ARPANET itu memang masih berhasil menghubungkan satu dengan yang lain, tapi untuk komunikasi masih belum sepenuhnya lancar, teman-teman gitu. Nah, maka Ray Tomlinson ini adalah penemu dari email yang bekerja di ARPANET, itu menciptakan sistem email yang memungkinkan terjadinya pengiriman pesan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Nah, beliau juga yang memperkenalkan penggunaan simbol @ ya, untuk memisahkan nama user dengan nama host ya. Contohnya seperti mungkin kita semua punya akun Google gitu kan. Nah, biasanya akun Google kita diawali dengan mungkin nama kita, lalu dibatasi dengan yang itu tadi itu @gmail.com gitu ya. Nah, itu adalah nama host dari Google gitu, gmail.com. Nah, lalu juga ditemukannya TCP/IP ya. TCP/IP ini adalah semacam kumpulan protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi data. Nah, jadi pada masa itu kan komputer tidak secepat sekarang, teman-teman. Jadi ketika komputer terhubung satu dengan yang lain, ketika ingin menyampaikan informasi atau menyampaikan pesan itu, pesan tersebut itu dibagi ke paket-paket kecil lah istilahnya. Nah, dengan tujuan agar pengiriman itu lebih terstruktur dan lebih aman lah. Jadi kalau misalkan ada bagian paket yang misalnya bagian data yang hilang, jadi itu bisa dikirimkan, kita minta kirimkan lagi begitu, teman-teman. Nah, untuk pencipta dari TCP/IP ini adalah Vinton G. Cerf. Dan perlu diketahui juga, teman-teman, bahwa awalnya untuk ARPANET ini masih menggunakan NCP ya, atau Network Control Protocol. Nah, itu nanti akan kita bahas selanjutnya, teman-teman. Nah, di 1972 ARPANET pun setelah dirasa sudah mumpuni ya, akhirnya ARPANET ini pun dipublikasikan secara umum ya, karena
ARPANET ini sebelumnya masih proyek rahasia ya sebelum tahun 1972 ini. Nah, ARPANET ini pun didemonstrasikan di conference ICC ya, di conference semacam conference komputer gitu teman-teman. Nah, dan biasanya para pengunjung dari konferensi ICCC ini adalah dari kalangan mahasiswa ya, dan juga dari beberapa perusahaan teman-teman. Nah, sehingga karena ARPANET ini adalah terobosan yang baru teman-teman ya, ini adalah penemuan yang sangat yang sangat wow gitulah pada masanya. Nah, sehingga ARPANET ini mengalami peningkatan jumlah pengguna ya, jadi sangat banyak sekali orang-orang yang ingin menggunakan ARPANET. Dan pada masa itu karena saking meledaknya gitu ya yang menggunakan ARPANET, dan juga karena teknologi masih secanggih sekarang. Nah, maka dari itu ARPANET sempat mengalami trouble management ya, karena saking banyaknya pengguna. Nah, jadi pada tahun 1982 ya, akhirnya ARPANET terbagi menjadi dua ya, yaitu ARPANET dan ada MailNet pada tahun 1982 itu. Nah, untuk ARPANET ini sendiri fokus pada pengembangan dan penelitian riset ya untuk ARPANET ini. Sedangkan untuk MailNet ya, atau Military Network ini ya berfokus pada komunikasi militer ya, jadi kembali ke tujuan semula ARPANET dibentuk seperti itu. Kita pun pergi ke tahun 1982 ya, dimana seperti yang kita tahu tadi kan, standar yang digunakan, protokol standar yang digunakan ARPANET itu kan adalah NCP ya, No Network Control Protocol. Nah, di sini karena tahun 1971 ini TCP/IP diciptakan oleh Vinton D. Cerf. Nah, DARPA memutuskan untuk mengadopsi TCP/IP sebagai protokol standar untuk para pengguna ARPANET, teman-teman. Nah, kenapa kok diganti gitu ya? Karena NCP ini, Network Control Protocol ini mempunyai keterbatasan ya. Jadi punya keterbatasan dalam menangani pertumbuhan dan kompleksitas jaringan ya, karena sudah saking banyaknya pengguna dari ARPANET, maka digantilah ke protokol yang lebih canggih istilahnya itu, dan akhirnya digunakanlah TCP/IP. BTW TCP/IP ini pun tetap masih digunakan sampai sekarang ya teman-teman ya. Nah, lalu di tahun 1984 ya, di sistem nama domain pun digunakan. Nah, sebelumnya ya teman-teman, untuk sekedar info aja, nah ARPANET ini menggunakan file text sederhana bernama host.txt untuk memetakan nama host ke alamat IP. Jadi ini maksudnya teman-teman, dalam ARPANET itu ketika kita masuk ke ARPANET pada masa itu, nah kita tuh akan dapat suatu file file txt itu yang isinya tuh list semua nama dari pengguna ARPANET ya. Jadi bayangkan kayak satu file itu isinya nama semua gitu ya, kayak nama misalkan ini dari Universitas A, Universitas B, Universitas C, dan lain-lain, dan itu banyak sekali teman-teman. Dan perlu diketahui itu IP-nya tuh kan masih berupa angka ya, ada 1420, 168 berapa gitu kan ya, dan tentunya itu sangat membuat bingung, dan terkadang kita kan nggak akan hafal sama IP tersebut. Nah, maka digunakanlah DNS ya, Domain Name System, untuk memudahkan pengaksesan alamat IP antar para pengguna ARPANET ya. Mungkin contohnya kita mengenalnya kayak .com gitu ya teman-teman ya, ada .com, terus ada kalau misalkan mungkin untuk akun universitas kita mungkin ada .id gitu ya, untuk di Indonesia. Terus ada juga .government ya, ini berarti punyanya pemerintah. Terus ada .net, ada .info, .org gitu ya, dan itu sangat membantu gitu ya teman-teman, karena kan kita cuma perlu ngafalin nama instansinya gitu, baru dituliskan mungkin .com, .org, .info, dan lain-lain ya. Jadi tanpa perlu kita ketikin IP-nya gitu. Kita pun beralih ke tahun 1986. Nah, lalu terciptalah NSFNet ya, NSFNet gitu ya teman-teman. Nah, NSFNet ini apa sih gitu ya? Nah, NSFNet ini memiliki singkatan yaitu National Science Foundation Network, teman-teman. Nah, NSFNet ini
dibentuk dan mulai menggantikan fungsi ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Jadi anggapannya ini dia adalah versi terbaru dari ARPANET gitu ya teman-teman ya. Nah, tujuannya adalah untuk menyediakan infrastruktur jaringan dan kecepatan tinggi, nah sehingga memudahkan untuk saling berinteraksi antara satu universitas, satu lab, atau pusat penelitian di seluruh Amerika Serikat teman-teman. Jadi lebih upgrade lah istilahnya, lebih update. Dan pada masa ini ya, NSFNet ini memiliki kecepatan 1,5 Mbps ya. Mungkin kalau kita udah itu kan kayaknya lambat banget ya, tapi pada masa itu sudah cepat banget ya untuk kirim file, untuk kirim hasil penelitian itu sangat cepat teman-teman. Nah juga dari NSFNet ini mulai muncul juga beberapa jaringan riset yang lain gitu ya, yang selain dari Amerika Serikat ada juga yang dari misalkan ya, nah ini ada JNet teman-teman. Nah JNet ini adalah istilahnya jaringan network di Inggris gitu teman-teman ya, dengan singkatan Joint Academic Network ya. Jadi ini juga sama guys ya, JNet ini sama dengan NSFNet, cuma bedanya JNet ini dari Inggris gitu ya. Jadi kayak kampus-kampus di British itu, di Inggris itu mereka saling terhubung dengan internet dan akhirnya pun saling berkorelasi, saling collab lah istilahnya dengan NSFNet. Nah juga ada ini ya, ada EARN juga. Nah kalau EARN Network ini artinya singkatannya itu adalah European Academic Research Network. Nah jadi ini dari Eropa ya teman-teman ya. Jadi ini ada dari Prancis, ada dari Jerman, ada dari Italia gitu. Itu networknya milik Eropa. Nah, dari NSFNet ini pun terbentuklah jaringan-jaringan yang lain teman-teman. Dan ini pun saling terhubung satu dengan yang lain. Jadi misalkan dari partner ini, mereka punya research tentang apa, lalu mereka kirimkan ke Amerika Serikat melalui NSFNet. Nah, setelah NSFNet ini dibentuk ya di tahun 1986, nah tahun 1990 ARPANET pun akhirnya dibubarkan ya, karena seiring berkembangnya infrastruktur jaringan ya dan munculnya internet ISP ya, atau Internet Service Provider, nah yang semakin mempercepat kecepatan jaringan. Nah ARPANET ini ya karena anggapannya sudah mulai ketinggalan zaman, akhirnya pun dibubarkan gitu, karena tidak dapat bersaing dengan jaringan yang lain teman-teman ya. Kecepatannya pun hanya 50 KB per second. Terlebih lagi juga ya kan sudah ada NSFNet. Nah sehingga akhirnya ARPANET pun ya dirasa sudah nggak mampu lagi, akhirnya pun dibubarkan teman-teman. Tapi tetap ya, walaupun ARPANET dibubarkan, internet pun tetap bisa berjalan, tetap bisa berkembang dan semasif sampai sekarang itu teman-teman. Nah lalu akhirnya di tahun 1994 akhirnya internet pun masuk di Indonesia. Nah internet ini pertama kali masuk di Indonesia itu melalui inisiatif dari UI ya, dari Universitas Indonesia dan beberapa universitas di Jawa Barat yang ingin juga berusaha mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Dan internet pun masih diakses hanya dengan menggunakan teknologi dial up gitu, karena masih terbatasnya ilmu dan teknologi teman-teman. Nah dari itu akhirnya awalnya internet itu pun bisa masuk pun juga karena ada dari kegiatan amatir radio club ya, milik ITB itu. Nah sehingga masuknya internet ke Indonesia itu pun melalui transceiver radio dan juga melalui komputer milik mahasiswa ITB gitu teman-teman ya. Jadi ada beberapa tokoh penting di Indonesia seperti RMS Ibrahim, terus ada juga Robi Subiakto, terus ada Onowi Purbo, dan juga ada Firman Siregar. Nah mereka adalah tokoh-tokoh penting yang melopori masuknya internet ke Indonesia. Nah juga setelah masuknya internet di Indonesia pun akhirnya terbentuklah Paguyuban Network ya, yang juga turut mengembangkan internet ya, salah satunya dengan menggunakan data paket radio gitu teman-teman. Nah mungkin sekian dari sejarah bagaimana internet bisa terbentuk gitu ya, dari tahun 1969 sampai ke tahun 1994 ya. Dari awal ARPANET itu diciptakan ya dengan alasan karena takut
terjadinya perang nuklir ya, atau terjadi perang. Akhirnya sampai ke tahun 1994 akhirnya internet ini pun bisa gitu ya menjadi jaringan untuk yang berkomunikasi, untuk mengirimkan research dan lain-lain. Sampai akhirnya sekarang pun internet sangat-sangat sangat-sangat dibutuhkan sekali gitu ya, untuk berkomunikasi, untuk pembelian, untuk lain sebagainya gitu. Mungkin sekian dari video saya kali ini, dan terima kasih.